Sebelum kita melanjutkan membaca kitab Ad-Dawa Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, terkait dengan pertanyaan pada pertemuan sebelumnya, kita tanyakan kepada Ustaz Syafi'i hafizahullah, bagaimana langkah kita misalkan ikhwah diminta menjadi imam, kemudian terkait dengan perkara-perkara di dalam hukum-hukum sholat yang diterapkan, bagaimana terkait dengan kemaslahatan karena membawa nama dakwah. Maka untuk memurajaah terkait dengan dalam sholat adanya syarat, rukun, wajibat, dan sunnah-sunnahnya, ini dalam kitab yakni dalam sifat sholat Nabi ada, bisa, atau kita fikih yang dibahas, bisa tanya terkait dengan dalail, nusus, nas-nas yang jadikan hujah pada perkara-perkara tersebut. Jadi sini hanya Anda sebutkan jawaban-jawaban yang disebutkan oleh Ustaz Hafizahullah. Misalkan apakah yang diterapkan ketika tahiyatul awal, ya, iftirash atau tawarruk ketika sholat 2 rakaat yang tidak ada tasyahud awal, sholat subuh misalkan, maka ini tidak ada masalah. Misalkan untuk menyesuaikan, mereka beranggapan kita sama dalam kaifiyah sholat, kemudian kita pakai tawarruk, tidak ada masalah, ya, terkait dengan iftirash maupun tawarruk. Kemudian terkait dengan bacaan basmalah dengan sir atau jahr, bismillahirrahmanirrahim, ketika awal Fatihah, maka bimbingan dari beliau hafizahullah berdasarkan ya yang beliau rojehkan dari yang beliau ketahui terkait dengan jahrnya bismillah, ini termasuk dari ketika dengan mic misalkan disuarakan sekedar kita dengar bahwasanya kita membaca bismillah, ini tidak mengapa, agak disuarakan tapi tidak kemudian dijaharkan, ya, insyaallah dipahami, ya. Disuarakan lirih, ya. Makmum belakangnya mendengar sedikit, kalau pakai mic biasanya akan terdengar bahwasanya imam membaca bismillah, hanya tidak dijaharkan sebagaimana alhamdulillahirabbil alamin ila akhir. Ketika sholat subuh bagaimana, apakah juga baca kunut, ya, maka ketika imam maka tidak perlu, ya. Dan ini butuh tarbiyah. Ketika ada di antara makmum yang bertanya, dijelaskan memang tidak ada dalil terkait dengan kunut subuh, ya, perlu dijelaskan supaya mereka faham terkait dengan sunnah. Kalau jadi makmum maka cukup diam menunggu untuk gerakan berikutnya. Nah, kemudian terkait dengan rapat shaf, apakah harus menempel mata kaki? Maka ini yang harus dipahami terkait dengan tujuan dari shaf atau barisan sholat ini, yakni lurus dan rapatnya, ya. Ketika kita harus mengharuskan mata kaki harus ketemu, akan tapi ternyata menimbulkan mafsadah yang lebih besar, sebagian orang menjauh, menghindar, ini malah tidak mencapai dari apa yang dituju, yang dimaukan. Sekedar dari misalkan ujung jari kelingking kaki menempel saja sudah cukup. Diusahakan malah bau dengan bau ini yang menempel, ya. Jadi dekatnya mereka, tidak ada kerenggangan. Terkadang malah dilebarkan kaki ini melebihi dari bau, ini juga tidak boleh, tidak lebih, ya.
karena tujuannya supaya nempel terus merenggang, dilebarkan terus ini juga tidak diizinkan demikian. Ya. Tidak melebihi dari bahu kita lebar kaki. Ya. Ini. Kemudian terkait dengan salaman setelah sholat ini bagaimana? Kalau kita sholat di masjid umum yang mereka tidak memahami terkait masalah ini, kalau yang mereka mulai kita, kalau kemudian kita tidak menyambutnya akan nampak jelas mudorotan, akan memiliki penilaian negatif dan yang lain, maka labas. Ketika memang diketahui akan berdampak demikian, kemudian kita pun menyalami. Al-muhim yang jelas mereka yang mulai, bukan kitanya yang mulai salaman. Kalau memang bisa dihindari, ya semampunya dihindari. Ya memang tidak ada sunahnya. Khawatirnya ini termasuk dari bagian dari tertib aturan-aturan sholat. Karena ini tidak ada dalam sunnahnya. Untuk bisa menutup ketika sholat selesai, hampiri orang tadi salami. Ya, benar-benar kita itu tidak menghindari salaman. Hanya dari waktu setelah sholat kemudian langsung bersalaman, ini yang memang tidak ada tuntunannya. Nah. Kemudian tambahan terkait dengan pertanyaan tasyahud awal. Ketika terlupakan, apakah sujud sahwi atau tidak? Ya, maka tasyahud awal ini masuk min wajibati sholat, termasuk wajiban-wajiban sholat, sehingga tidak harus menambah rokaatnya, tapi cukup sujud sahwi ya, harus sujud sahwi. Adapun kalau rukun yang ditinggalkan, maka tidak cukup sekedar sujud sahwi, harus ditambahkan rokaatnya. Ini perbedaan ketika yang ditinggalkan rukun atau kewajiban. Nah, rincinya terkait rukun kewajiban apa ini ya di kitab-kitab fikih untuk dimurojaah kembali. Wallahu taala a'lamu bishawab. Mungkin ini bisa kami jawab dari pertanyaan yang telah